Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Tugudistira, biasanya dipanggil dengan Hadi. Saya dilahirkan di kota Kisaran, suatu kota kecil di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Yang saya dilahirkan pada tanggal 12 September tahun 1987, sekitar 23 tahun silam ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, baru selesai program S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Fisika. Saat ini lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu untuk mengambil master dan PhD sekaligus di kampus Seoul di Konkuk University, Korea Selatan. Dan saya belajar di sini di Departemen Aerospace and Information Engineering System. Dan saat ini saya lagi belajar atau lagi menjadi asisten riset atau asisten peneliti di salah satu lab yang ada di jurusan Aerospace Engineering di sini, yaitu bernama dengan Nano Micro System Laboratory. Cangkupan dari penelitian saya saat ini yang saya laksanakan di Nano Micro System Laboratory adalah mengenai tentang ESD Jet Printing sebagai nanofabrikasi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa teknologi nano ini merupakan salah satu teknologi yang menjadi perhatian oleh beberapa peneliti, dikarenakan kedepannya diprediksikan teknologi nano ini mempunyai suatu nilai peluang yang sangat signifikan untuk melakukan suatu perubahan kepada teknologi lainnya. Nah, oleh karena itu topik penelitian saya saat ini adalah mengenai ESD Jet Printing atau Electrodynamic Jet Printing yang diaplikasikan untuk menggunakan fabrikasi dalam suatu di bidang electronic device maupun di dalam bentuk material-material yang lain atau alat-alat yang lain seperti itu. Goal dari riset ini adalah membuat suatu pattern atau membuat suatu elektron atau membuat suatu desain atau satu rancangan tertentu sampai ukuran 1 mikron atau kurang dari 1 mikron. Inkjet printing. Mungkin ada beberapa masih menjadi pertanyaan, apa inkjet printing itu? Ya, saat ini kita mengetahui bahwa berapa yang di rumah kita gunakan dalam satu inkjet printing itu adalah suatu aplikasi printer atau inkjet printing digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi di aplikasi lainnya, inkjet printing ini merupakan salah satu metode untuk memfabrikasi dalam dunia electronic device atau menggunakan metode fabrikasi kepada device yang lainnya atau peralatan-peralatan lainnya. Ya, dimana kita tahu bahwa teknologi nano itu terbagi atas 2 metode, yaitu metode top down dan bottom up. Apa sih maksud dari metode top down dan bottom up itu? Metode top down itu adalah metode di mana kita membuat suatu dari awalnya sudah terbentuk dan akan kita membuat proses menjadi kecil. Mungkin akan saya memberikan satu contoh adalah seperti kursi. Bagaimana kita membuat kursi dengan cara metode top down? Kita adalah dengan kita mengambil kayu, lalu kayu itu kita bentuk seperti kursi. Nah, itu merupakan satu metode top down. Lalu apa bedanya dengan metode bottom up? Contoh untuk metode bottom up adalah bagaimana kita membuat kursi itu, tetapi mulai dari membuat atom-atom dari kayu itu kita kumpulkan lalu kita bentuk menjadi kursi. Nah, itu perbedaan antara metode top down dan bottom up. Nah, inkjet printing ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam teknologi nano ini dalam metode top down, karena dia menggunakan suatu liquid, menggunakan suatu jenis cairan, di mana cairan itu akan kita usahakan untuk membentuk suatu rancangan yang kita inginkan, dan seperti itu yang kita lakukan. Dynamic ESD atau ESD jet printing. Nah, tipe yang ini atau tipe jet printing satu ini adalah saat ini cukup banyak grup-grup peneliti atau grup-grup peneliti yang lainnya yang ada di seluruh dunia ini memberikan perhatian terhadap ESD jet printing ini. Hal ini dikarenakan ESD jet printing ini akan menjawab semua problem-problem dalam metode ESD jet printing. Sebenarnya ESD jet printing ini secara umum mempunyai satu keuntungan dibandingkan metode fabrikasi yang lainnya. Pertama adalah dia memerlukan biaya yang sangat relatif kecil dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti teknologi etching, teknologi dalam teknologi fabrikasi etching, litografi, dan teknologi thermal deposition, sputtering dan sebagainya. Dan
di sini adalah keuntungan atau keunggulan yang lain di dalam ESD printing ini. ESD printing ini mempunyai suatu aplikasi yang cukup signifikan. Ya, salah satunya di dunia electronic device dalam fabrikasi thin film transistor dan dalam fabrikasi elektrod yang di solar cell. Ya, dimana kita tahu di panel surya atau solar cell dia membutuhkan adanya konduktif material yang menjadikan elektrodnya. Dan selain itu juga di dalam fabrikasi solar cell, teknologi ESD printing ini juga bisa digunakan untuk mendeposisi atau membuat thin layer atau suatu lapisan tipis semiconductor atau bahan aktif layernya. Dan aplikasi lainnya, ESD printing ini bisa digunakan untuk aplikasi metamaterial, yaitu merupakan satu material artificial atau material tiruan atau buatan yang dimana tidak ditemui oleh di alam atau terjadi secara alam. Dan ESD printing ini digunakan adalah untuk membuat pattern atau membuat suatu struktur yang secara teratur, secara periodik di dalam suatu lapisan atau di dalam permukaan dari material tersebut, dan itulah disebut dengan metamaterial. Dan aplikasi lainnya cukup banyak dan signifikan. Saat ini banyak perusahaan yang sudah mencoba melirik dari hasil penelitian dari ESD printing ini sebagai produksi massal dalam untuk membentuk atau menciptakan atau memproduksi barang-barang tertentu. Dan tidak sedikit atau banyak perusahaan-perusahahan yang cukup signifikan atau terkenal yang sudah mencoba untuk berkomunikasi kepada beberapa peneliti-peneliti yang melakukan penelitian terhadap ESD printing ini. Oleh karena itu, prospek kedepannya ESD printing ini akan mempunyai peluang yang sangat cerah untuk penggunaan atau aplikasi dalam bentuk produksi massal. Oleh karena di mana kita tahu bahwa inkjet printing atau aplikasi ESD printing ini masih belum digunakan untuk produksi massal. Saya secara umum pertama adalah saya mengharapkan kepada SDM Indonesia mungkin saat ini akan meragu apakah ingin mempelajari teknologi nano atau nanoscience ini saat ini, ya dimana kita ketahui saat ini mungkin fasilitas belum cukup signifikan untuk membantu dalam ini. Dari saat ini tidak masalah dikarenakan saya yakin kedepannya teknologi nano ini atau fabrikasi untuk ukuran nano maupun ukuran mikro ini akan dibutuhkan kedepannya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan selama ini saya melihat beberapa profil-profil di Indonesia ini cukup signifikan ya perkembangan dari teknologi atau nanoscience ini yang ada berkembang di Indonesia. Ya, terbukti dengan adanya suatu society tertentu yang mempelajari tentang nanoteknologi atau nanoscience ini, yaitu masyarakat nano Indonesia. Dan saya mengharapkan kedepannya adalah agar society seperti ini akan bisa memberikan suatu kontribusi atau memberikan suatu kemajuan yang cukup signifikan terhadap Indonesia untuk menggunakan aplikasi teknologi.